Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi saya kali ini akan memberikan beberapa tips terkait bagaimana cara menjawab soal-soal pretest PPG pada tahun 2022. Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Bagaimana tipsnya? Mari kita simak bersama-sama. Di sini ada 6 tips Bapak Ibu yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu memahami kisi-kisi ujian dan memetakan materi dari kisi-kisi ujian. Bagaimana maksudnya? Sebelum pelaksanaan ujian, ada baiknya Anda memahami isi dari kisi-kisi ujian dan memetakan materi dari kisi-kisi tersebut. Cara memetakan materi ini cukup mudah, Bapak Ibu. Anda hanya perlu menganalisis materi mana yang mudah dan materi mana yang sulit Anda kuasai. Selain itu juga perlu memperhatikan tipe soal dari kisi-kisi ujian tersebut, Bapak Ibu. Jika diperhatikan dalam kisi-kisi ujian, biasanya terdapat ada level kognitifnya, Bapak Ibu. Ya, biasanya ada di situ seperti 3, kemudian titik, 4, 5 dan seterusnya. Itu berarti tipe soalnya itu adalah tingkat kesukaran soal yang cukup bervariatif ya, sehingga Anda Bapak Ibu perlu kejelian dalam memetakan materi dari kisi-kisi ujian tersebut Bapak Ibu, agar saat ujian Anda dapat memperhitungkan materi-materi yang sudah benar-benar Bapak Ibu kuasai atau belum, seperti itu. Untuk tips yang kedua yaitu manajemen waktu. Nah, dalam manajemen waktu, Bapak Ibu, saat pengerjaan ujian atau pretest, Anda akan diberikan soal yaitu sebanyak 120 soal ujian, yakni dengan waktu pengerjaan sekitar 150 menit. Ini berarti Bapak Ibu harus dapat mengerjakan satu soal dalam waktu 1,25 menit. Maka Bapak Ibu perlu kecepatan dan ketepatan dalam menjawab soal tersebut. Untuk tips yang ketiga yaitu mengerjakan soal secara beruntun. Saat Bapak Ibu mengerjakan soal, sebaiknya Bapak Ibu mengerjakan secara berurutan. Hal ini bertujuan agar mempermudah Bapak Ibu dalam mengerjakan soal, agar tidak ada yang terlewatkan satu soal pun Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga jadi mudah dalam mengecek kembali jawaban soal Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian tips yang keempat yaitu pastikan setiap soal terdapat jawaban dan tandai yang ragu-ragu. Ketika Bapak Ibu mengerjakan soal, pastikan Bapak Ibu tetap menjawab soal tersebut walaupun Bapak Ibu masih merasa ragu-ragu, bahkan tidak mengetahui jawaban yang benar dari soal tersebut. Nah, Bapak Ibu dapat menandainya yaitu dengan tanda ragu-ragu yang bertanda warna kuning saat Bapak Ibu memilih tombol ragu-ragu, karena bisa jadi ada peluang jawaban benar di antara soal-soal yang Bapak Ibu isi tersebut. Nah, tips yang kelima yaitu sisakan waktu 15 menit sebelum ujian berakhir. Usahakan Bapak Ibu dapat menyisakan waktu yakni 15 menit sebelum ujian berakhir. Ini bertujuan agar Bapak Ibu memiliki waktu untuk mengecek kembali jawaban soal Bapak Ibu dan juga dapat mengisi jawaban soal yang belum terisi atau terlewatkan, seperti itu. Nah, tips selanjutnya yang keenam yaitu semua soal harus terjawab dan terisi. Sekali lagi, ketika batas waktu pengerjaan ini sangat terbatas Bapak Ibu dan ujian akan berakhir,
Pastikan sekali lagi jika semua soal ujian sudah Bapak Ibu isi tanpa terlewatkan satupun. Meski Bapak Ibu tidak tahu mana jawaban yang benar, Bapak Ibu bisa mengakalinya atau dengan kata lain memilih asal-asalan, karena dalam sistem ujian ini tidak ada pengurangan poin bagi jawaban yang salah, sehingga tak masalah jika Bapak Ibu mengisi beberapa soal ujian yang dirasa sulit atau ragu-ragu dengan jawaban yang ala kadarnya. Bisa jadi jawaban soal yang diisi asal-asalan tersebut justru malah benar dan tepat. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja mengenai tips dalam mengerjakan soal seleksi akademik, yakni PPG dalam jabatan. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu agar nantinya lulus dalam seleksi akademik PPG pada tahun ini. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.